Hadrat Masih Maud Islam bersabda, saya sangat menentang jika seseorang mengambil foto saya. Mengenai foto juga di sini menjadi jelas. Banyak orang secara keliru menyimpan foto-foto mereka sendiri, juga foto Hadrat Masih Maud Islam, juga foto kerabat-kerabat mereka. Oleh karena itu saya sampaikan hal ini. Beliau alaihissalam bersabda bahwa saya sangat menentang jika seseorang mengambil foto saya dan menyimpannya seperti para penyembah berhala atau menerbitkannya. Saya sama sekali tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan hal tersebut, dan tidak ada seorang pun yang lebih memusuhi penyembahan berhala dan penyembahan foto daripada saya. Tetapi saya telah melihat bahwa dewasa ini orang-orang Eropa ketika ingin melihat karya tulis seseorang, pertama-tama mereka ingin melihat foto penulisnya, karena di negara-negara Eropa, ilmu firasat atau ilmu membaca karakter dari wajah sangat berkembang, dan kebanyakan mereka dapat mengenali hanya dengan melihat foto seseorang. Dan kebanyakan mereka, yaitu mayoritas mereka, dapat mengenali hanya dengan melihat fotonya, bahwa pendakwa semacam itu adalah jujur ataukah pembohong. Dan orang-orang itu karena jarak ribuan mil tidak dapat mencapai saya dan tidak dapat melihat wajah saya. Oleh karena itu, para ahli firasat di negara tersebut melalui foto meneliti keadaan batin saya. Ada banyak orang yang telah menulis surat kepada saya dari Eropa atau Amerika, dan dalam surat-surat mereka telah menulis mengatakan bahwa kami telah melihat foto Anda dengan seksama, dan melalui ilmu firasat, kami terpaksa mengakui bahwa orang yang memiliki foto ini tidak mungkin seorang pembohong, tidak mungkin seorang pendusta. Dan juga seorang dari wanita Amerika setelah melihat foto saya berkata, ia menulis kepada Hadrat Masih Maud Islam setelah melihat foto beliau, ia mengatakan bahwa ini adalah foto Yesus atau Isa alaihissalam. Maka untuk tujuan ini dan sampai batas ini, saya demi kemaslahatan memilih untuk diam dalam membiarkan praktik ini berjalan. Oleh karena itu, saya telah memberikan izin untuk mengambil foto. Jika tidak, jika syirik tersebar, maka hal itu sama sekali dilarang. Beliau bersabda, wa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal bergantung pada niat. Saya tidak berkeyakinan bahwa foto mutlak diharamkan. Saya juga tidak mengatakan bahwa mengambil foto itu haram. Dari Al-Quran terbukti bahwa kaum jin membuat gambar-gambar untuk Hadrat Sulaiman, dan pada Bani Israel terdapat foto-foto para nabi untuk waktu yang lama. Bani Israel memiliki gambar-gambar para nabi, diantaranya juga terdapat gambar Rasulullah SAW, dan kepada Nabi Muhammad SAW, Jibril alaihissalam telah memperlihatkan gambar Hadrat Aisyah pada sepotong kain sutra, dan di dalam air pada beberapa batu, gambar-gambar hewan tercetak secara alami. Di tempat-tempat di mana gempa bumi terjadi, di sana pada gunung-gunung di mana mereka tertimbun, gambar-gambar mereka tercetak, dan alat ini yang melaluinya sekarang foto diambil, yaitu kamera. Tidak ditemukan pada zaman Rasulullah SAW, dan ini adalah alat yang sangat diperlukan, yang melaluinya beberapa penyakit dapat didiagnosis. Maka bukan hanya masalah gambar-gambar saja, tetapi beliau bersabda bahwa melalui ini diagnosis penyakit juga dapat dilakukan. Sekarang sistem ini telah berkembang lebih jauh lagi. Pada masa itu adalah X-ray. Beliau bersabda dapat dilakukan, dan satu alat lagi untuk foto telah ditemukan yang melaluinya foto seluruh tulang manusia diambil melalui X-ray, dan untuk diagnosis penyakit artritis dan asam urat dan lain-lain penyakit melalui alat ini foto diambil dan realitas penyakit diketahui. Sekarang scanning, MRI, dan lain-lain serta banyak hal-hal lainnya mulai ada. Maka alat-alat ini sejauh yang ada pada zaman itu, beliau telah memberikan penjelasannya bahwa ini adalah alat yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, mengatakan bahwa sama sekali jangan mendekatinya adalah salah. Tujuan harus baik. Innamal a'malu binniyat. Maka baik asalkan jangan ada syirik. Beliau bersabda, demikian pula melalui foto banyak manfaat ilmiah telah muncul. Foto yang merupakan foto biasa melaluinya juga telah muncul. Sebagaimana beberapa orang Inggris melalui foto telah mencetak foto seluruh makhluk hidup di dunia, bahkan foto berbagai macam belalang dan foto setiap jenis burung dan hewan di dalam buku-buku mereka. Dan pada masa kini berbagai channel juga ada, misalnya seperti National Geographic atau yang lain-lain. Ini memberikan detail hewan-hewan dengan sangat terperinci, juga dengan mengambil foto-foto. Beliau bersabda, yang melaluinya kemajuan ilmiah telah terjadi, maka bagaimana dapat diduga bahwa Tuhan yang memberikan dorongan untuk ilmu pengetahuan akan mengharamkan penggunaan alat seperti itu, yang melaluinya diagnosis penyakit-penyakit yang sangat sulit dilakukan dan menjadi satu sarana untuk memperoleh hidayah bagi para ahli firasat. Ini semua adalah kebodohan-kebodohan yang telah tersebar. Mengatakan foto haram, terlarang, juga salah. Ya, niat harus baik.
Kalau memang diharamkan, lantas kenapa para maulwi negeri kita tidak membuang dari kantong-kantong mereka dan rumah-rumah mereka koin uang rupis dan dunia, chaunia, dan athinia yang di permukaannya terukir gambar wajah raja? Kenapa para maulwi yang radikal ini tidak lantas membuang koin-koin uang kita, uang kertas yang di permukaannya tercetak gambar-gambar para raja? Mengapa mereka tidak membuangnya dari rumah-rumah mereka? Mengapa mereka membawanya ke sana kemari dari dalam kantong-kantong mereka? Apakah pada koin-koin tersebut tidak terdapat gambar-gambar? Sayang sekali bahwa orang-orang ini dengan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal secara sia-sia memberikan kesempatan kepada para penentang untuk menertawakan Islam. Islam telah mengharamkan semua pekerjaan yang sia-sia dan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi pendukung syirik, bukan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kemajuan kepada ilmu pengetahuan manusia dan menjadi sarana untuk mendiagnosis penyakit-penyakit dan mendekatkan para ahli firasat kepada hidayah. Akan tetapi, dengan semua ini saya sama sekali tidak menyukai jika orang-orang jemaat saya tanpa adanya keperluan yang memaksa mereka menerbitkan foto saya secara umum sebagai usaha dan profesi mereka. Jika disertai niat baik, maka tidak apa-apa. Janganlah menjadikan foto-foto tersebut sebagai sarana untuk mencari nafkah. Karena dengan cara inilah, secara perlahan-lahan bid'ah-bid'ah muncul dan sampai kepada syirik. Oleh karena itu, saya menasihati jemaat saya pada tempat ini juga bahwa sejauh yang mungkin bagi mereka, hendaklah mereka menjauhi pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Saya telah melihat kartu-kartu beberapa orang dan telah melihat foto saya pada pinggir bagian belakangnya. Saya sangat menentang penerbitan seperti itu dan saya tidak menginginkan ada orang dari jemaat kita yang melakukan pekerjaan seperti itu. Bekerja untuk suatu tujuan yang benar dan bermanfaat adalah satu hal, dan seperti orang-orang Hindu yang memasang foto-foto nenek moyang mereka di sana-sini pada pintu-pintu dan dinding-dinding adalah hal yang lain. Dan selalu terlihat bahwa pekerjaan-pekerjaan sia-sia seperti itu berakhir dengan syirik, yakni menjadi pembawa ke arah syirik, dan kejahatan-kejahatan besar muncul darinya, sebagaimana yang telah muncul di kalangan orang-orang Hindu dan Nasrani. Dan saya berharap bahwa orang yang memandang nasihat-nasihat saya dengan hormat dan merupakan pengikut sejati saya, dia akan menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan seperti itu setelah perintah ini. Jika tidak, maka dia menjalankan dirinya bertentangan dengan petunjuk-petunjuk saya dan melangkah dengan kelancangan di jalan syariat. Maka dengan sangat seksama, kita harus melihat bahwa apa tujuan kita memasang foto. Dengan cara apapun, janganlah tujuan ini menjadi pembawa ke arah syirik. Memberi salam kepada foto-foto, bersujud di hadapannya, semua ini adalah pemikiran-pemikiran musyrik. Sebagian orang, sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang Hindu, melakukan hal yang sama, yakni mereka memasang foto-foto lama orang-orang yang telah meninggal, lalu menggantungkan karangan bunga di atasnya. Sebagian orang terhadap kerabat mereka yang telah wafat, bahkan di kalangan kita pun, di beberapa tempat telah menjadi kebiasaan membuat foto, lalu ketika membuat foto keluarga, mereka menempatkan sebuah bingkai besar di samping mereka dan mengatakan, ini adalah foto sesepuh kami yang telah wafat, seolah-olah ia juga ikut bersama kami. Maka semua ini adalah syirik, sebagaimana beliau bersabda. Ini adalah hal-hal yang keliru, ini adalah bid'ah, dan harus menghindarkan diri darinya. Sebagian orang bahkan melakukan hal seperti ini dalam foto pernikahan. Laporan-laporan seperti ini pun sampai kepada saya. Jika foto diambil hanya untuk tujuan yang baik atau sebagai kenang-kenangan untuk disimpan dalam album, maka hal itu diperbolehkan. Namun menjadikannya sebagai suatu bid'ah, lalu memasangnya dan kemudian memandangnya serta memberi salam setiap pagi setelah bangun, hal-hal ini adalah keliru. Sebagaimana telah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Sufi Ghulam Muhammad Sahib meriwayatkan bahwa beberapa orang dari Amerika dan Inggris menginginkan untuk melihat foto dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Karena itu, beliau difoto. Di sana ada seorang Arab bernama Abdul Muhi. Ia mencetak banyak kartu yang memuat foto beliau alaihissalam, dan gambar itu pun diterbitkan pada kartu-kartu tersebut. Ketika hal ini sampai kepada pengetahuan beliau alaihissalam bahwa foto tersebut telah dicetak pada kartu pos, beliau sangat marah dan bersabda, kami mengambil gambar atau foto kami hanya untuk suatu keperluan keagamaan. Kami sama sekali tidak menyukai bahwa foto kami dijadikan sebagai sarana penghasilan yang dapat menyeret kepada syirik. Maka kartu-kartu tersebut pun dimusnahkan.